Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang kembali bersama saya Ahmad Yusuf. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting untuk pendidik, mahasiswa, dan siapapun yang tertarik dengan dunia pendidikan. Ya, kita akan kumpas tuntas perbedaan mengenai RPP, modul, pentingnya tes diagnosis, langkah-langkah pembelajaran berbasis HOTS, hingga cara mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam perencanaan pembelajaran. Banyak sekali ya. Wah, yuk kita mulai. Pertama adalah, apa sih perbedaan RPP dan modul ajar? Nah, kalau RPP atau rencana pelaksana pembelajaran itu adalah paduan lengkap untuk guru melaksanakan pembelajaran di kelas. Komponennya mencakup identitas sekolah, kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan banyak lagi. Sedangkan modul ajar itu lebih spesifik. Untuk modul ini dibuat agar siswa bisa belajar mandiri dengan bantuan minimal dari guru. Isinya mencakup lembar kerja peserta didik, alur pembelajaran, dan bahkan media yang relevan. Intinya RPP itu lebih untuk panduan guru, sedangkan modul ajar lebih berfokus kepada materi mahasiswa. Kedua fungsi tersebut adalah saling melengkapi. Nah, lanjut ke yang kedua nih, teks diagnosis. Kenapa sih penting banget ya teks diagnosis? Teks diagnosis itu dapat membantu guru memahami kemampuan awal siswa. Misalnya sebelum masuk ke topik ekosistem misalnya, kita perlu tahu apakah siswa sudah paham konsep dasar seperti produsen, konsumen, atau pengurai. Nah, kalau dari teori belajar kontrovisme, pembelajaran yang baik dimulai dari apa yang sudah siswa tahu. Dengan tes diagnosis, guru bisa tahu hambatan siswa dan merancang pembelajaran yang lebih personal. Jadi tes ini adalah langkah awal menuju pembelajaran yang efektif. Nah, berikutnya adalah contoh langkah pembelajaran tema ekosistem nih. Saya punya contoh pembelajaran tema ekosistem khususnya untuk kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah. Misalnya, kegiatan intinya bisa dimulai dengan siswa mengamati gambar ekosistem, lalu berdiskusi dalam kelompok tentang rantai makanan, dan akhirnya membuat miniatur ekosistem. Wah, seru kan? Di sini siswa belajar sambil bermain dan tentunya mereka juga belajar bekerja sama. Selain itu, kegiatan refleksi dan presentasi di akhir pelajaran membantu siswa memahami konsep dengan lebih baik. Jadi pembelajaran ini bukan cuma teori tapi juga aplikatif. Ngomong-ngomong soal teori dan praktik, yuk kita bahas mengenai Higher Order Thinking Skill atau yang biasa disebut HOTS. Ini adalah pendekatan pembelajaran yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, menganalisis, mengevaluasi, dan bahkan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Misalnya, alih-alih siswa menghafal rantai makanan, siswa bisa diajak untuk menganalisis apa yang terjadi jika salah satu komponen ekosistem hilang, atau mereka bisa membuat solusi kreatif untuk melestarikan lingkungan. Dengan begitu, siswa bukan hanya belajar tapi juga terlatih menghadapi tantangan di dunia nyata. Terakhir kita bahas mengenai pengintegrasian nilai-nilai karakter ke dalam pembelajaran. Memang sih itu sering jadi tantangan, apalagi kalau waktu pembelajaran terbatas. Tapi sebenarnya nilai karakter bisa disisipkan dalam kegiatan belajar sehari-hari. Contohnya, saat membuat miniatur ekosistem kita bisa menanamkan nilai tanggung jawab lingkungan, atau saat diskusi kelompok kita tekankan pentingnya kerjasama dan saling menghargai. Jadi pendidikan karakter itu bisa berjalan seiring dengan pencapaian akademik. Wah, tadi kita sudah menjelaskan banyak ya.
yang sudah kita bahas hari ini, dari RPP, modul ajar, teks diagnosis, langkah pembelajaran, HOTS, hingga nilai-nilai karakter. Semua ini penting untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, inklusif, dan bermakna. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya, supaya kita bisa belajar bersama. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Saya Mat Yusuf, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat belajarnya ya. Bye.